Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, hari ini kita bertemu untuk pertama kalinya di semester ganjil di kelas 9. Selamat untuk kalian yang sudah naik di kelas 9. Dan hari ini kita akan mempelajari materi matematika yang kita bahas diambil dari modul 1 matematika 9. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas kegiatan belajar 1, yaitu pengertian perpangkatan. Pada kegiatan belajar 1 ini kita akan membahas pengertian perpangkatan. Perhatikan pada tabel berikut. Dalam tabel kita melihat pada kolom pertama adalah perpangkatan, kolom kedua adalah bentuk perkalian, dan kolom ketiga adalah nilai atau hasil perpangkatan. Baris yang pertama ada 3 pangkat 2. Ini artinya 3 kali 3 dan hasilnya adalah 9. Lalu 3 pangkat 3. Ini artinya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 27. Demikian juga 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali, hasilnya 81. Nah, yang perlu kalian pahami di sini adalah tulisan 3 dengan angka 4 kecil di atas ini dibacanya 3 pangkat 4, dan cara menuliskannya 4-nya agak ke atas, agak kecil dibandingkan dengan 3-nya. Dan 81 tadi adalah merupakan hasil perpangkatan. Nah, lebih detail lagi, angka 3 dinamakan basis atau bilangan pokok. Nanti kita akan mengenal istilah ini, bilangan pokok atau basis, pada pemateri berikutnya. Kemudian angka 4 disebut eksponen atau pangkat. Slide yang berikut adalah, perhatikan ada contoh sini perpangkatan 2 pangkat 5, artinya 2 merupakan bilangan pokok dan 5 adalah pangkatnya, yang artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, hasilnya adalah 32. Kemudian 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5, hasilnya 125. Selanjutnya yang ketiga adalah bahwa perpangkatan berlaku juga pada bilangan yang negatif. Nah, dengan penulisan negatif 4 dikurung pangkatkan 5, ini maknanya negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4, hasilnya negatif 1024. Dan perpangkatan juga terdapat pada bentuk pecahan. Contohnya 1/5 dalam kurung pangkat 2, artinya 1/5 adalah pecahan berpangkat 2. Jadi pecahan 1/5 di pangkat 2 artinya 1/5 kali 1/5, hasilnya 1/25. Perhatikan slide berikutnya. Ini untuk latihan. Sebagai bahan latihan, ini ada 7 pangkat 2. Berapakah hasilnya dan bagaimanakah bentuk perkaliannya? Negatif 5 pangkat 2, ingat tanpa kurung ya, ini tanpa kurung. Dan negatif 8 pangkat 3 dengan kurung, ini maknanya akan berbeda. Nah, ini mungkin untuk perbandingan sebagai jawabannya 7 pangkat 2 artinya adalah 7 kali 7, hasilnya 49. Nah, mungkin kamu sudah mendapatkan untuk negatif 5 pangkat 2. Ya, coba bandingkan dengan yang ini. Nah, ini hati-hati,
negatif 5 pangkat 2 tanpa kurung, itu artinya negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Yang dipangkatkan adalah 5-nya. Bilangan pokoknya berarti 5. 5 kali 5 25, sedangkan negatifnya tetap jadi negatif 25. Akan berbeda dengan negatif 8 pangkat 3, di mana negatif 8-nya dikurung. Berarti bilangan pokoknya adalah negatif 8. Kalau yang kedua tadi negatif 5 pangkat 2 itu bilangan pokoknya 5. Cuma di depannya ada negatif, sedangkan yang ketiga ini negatif 8 bilangan pokoknya adalah negatif 8. Jadi negatif 8 dikalikan negatif 8 dikalikan negatif 8 hasilnya negatif 512. Ya, kemudian sebagai rangkuman adalah perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N, di mana A adalah merupakan bilangan pokok dan N adalah merupakan pangkat, maka artinya sama dengan perkalian berulang dari bilangan pokok A kali A kali A sebanyak N kali. Demikian untuk modul 1 materi tentang pengertian perpangkatan. Berikutnya adalah sebagai latihan tes formatif. Nah, ini boleh kalian jawab di rumah, nanti bagaimana dijawab di kertas lalu dikirim, atau nanti juga bisa melalui Google Classroom. Nah, ini sebagai bantuan saya buka sedikit sebagai bantuan, mungkin bisa untuk kalian pelajari. Negatif 0,5 dalam kurung pangkat 4 artinya ya bisa dilihat negatif 0,5 kali 0,5 dan seterusnya, hasilnya 0,625. Kemudian negatif di luar kurung 1/3 pangkat 3, berarti bilangan pokoknya bukan negatif 1/3 loh ya, tapi 1/3 bilangan pokoknya. Hasilnya ya seperti ini. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2, samakah negatif 2 pangkat 4 dengan kurung dengan negatif 2 pangkat 4 tanpa tanda kurung? Jelas berbeda. Ini penjelasannya. Kalau negatif 2 pangkat 4 artinya bilangan pokoknya negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2 hasilnya positif 16, sedangkan negatif 2 tanpa kurung dipangkatkan 4 artinya adalah negatif 16. Dan yang terakhir nomor 3 yang A adalah bentuk persamaan bentuk pangkat. 5 pangkat X sama dengan 125. Artinya kita suruh menentukan berapakah nilai X. Berapa nilai X agar 125. Kira-kira bagaimana? Nah, caranya yaitu yang 5 pangkat X dibiarkan tetap, sedangkan yang 125 diubah menjadi 5 pangkat titik-titik. Nah, pangkat berapakah yang tepat? Ya, 5 pangkat X sama dengan yang 125 nya diubah menjadi 5 pangkat 3, sehingga X sama dengan 3. Bagaimana untuk yang 3B? Yang 3B adalah X pangkat 3 dalam kurung sama dengan 1/64. Maka tugas kita adalah mengubah 100 menjadi bilangan pokok berapa yang pangkatnya 3. Ini sebagai perbandingan bisa kalian pelajari. 1/64 itu adalah 1/4 pangkat 3, sehingga dapat kita simpulkan X nya adalah bilangan pokok 1/4. Demikian, terima kasih untuk anak-anak kelas 9 yang saya banggakan. Mudah-mudahan materi yang pertama kali ini bermanfaat untuk kalian, untuk materi merupakan dasar materi-materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.